Pemirsa Intens Investigasi, persidangan kasus pemerasan dan TPPU yang menyeret nama Nikita Mirzani kini memasuki babak paling menegangkan. Setelah Dr. Oki Pratama tampil memberikan kesaksian, kini giliran Dr. Samira alias Doktif yang akan membuka tabir kebenaran di hadapan Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 7 Agustus 2025 besok. Mengingat Dr. Oki sempat mendapat persekusi dari gerombolan pendukung Reza Gladys dan Sela Saukia, lantas seperti apa tak ingin kliennya mengalami nasib serupa, Sunan Kalijaga selaku kuasa hukum Doktif meminta Polda Metro Jaya turun tangan untuk memberikan pengamanan ketat dan menindak para pelaku intimidasi itu? Seperti apa pula Doktif yang memberikan pesan menohok untuk Reza Gladys agar menjaga jantung DNA siapkan ambulans, mengingat di persidangan besok akan ada banyak fakta yang dibongkar. Bukan sekadar opini, tapi fakta yang akan mengguncang panggung persidangan dan mengejutkan banyak pihak, serta membuka topeng-topeng yang selama ini tersembunyi. Seperti apa juga, Doktif melempar pertanyaan yang kini bergema di benak publik. Siapa sebenarnya yang menjatuhkan kredibilitas Dr. Reza Gladys? Apakah Doktif, Nikita Mirzani, Dr. Oki Pratama, atau justru Dr. Reza Gladys sendiri? Dan bagaimana pula Doktif tak segan menyentil keras Fitri Salhuteru yang ia duga sebagai dalang di balik kehadiran preman-preman Ambon yang kerap meresahkan suasana sidang. Hingga Doktif pun meminta Fitri untuk fokus saja pada persoalan hukum dengan Nikita Mirzani, jangan justru malah ikut campur urusan skincare yang menurut Doktif bukan di levelnya. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Ya, persidangan kasus pemerasan dan TPPU yang menyeret Nikita Mirzani kian panas dan syarat intrik. Setelah Dr. Oki Pratama resmi memberikan kesaksian di ruang sidang, kini giliran Dr. Samira alias Doktif yang akan naik podium untuk membuka tabir kebenaran. Dijadwalkan pada Kamis, 7 Agustus 2025, Doktif dipanggil secara resmi oleh Kejaksaan untuk hadir sebagai saksi dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Menurut Doktif, dirinya siap mengungkap fakta-fakta penting demi melawan Reza Gladys dan Fitri Salhuteru, dua nama yang disebut turut terlibat dalam pusaran konflik yang tak lagi sekadar soal hukum, melainkan juga dendam personal. Namun, kehadiran Doktif ke persidangan tak lepas dari ancaman yang mengintai. Seperti yang dialami oleh Dr. Oki kemarin usai persidangan, di mana menjadi korban penyerangan dan persekusi dari pendukung Reza Gladys dan Sela Saukia. Untuk itu, Sunan Kalijaga sebagai kuasa hukum Doktif pun tak ingin kliennya mendapat perlakuan yang sama seperti yang dialami Dr. Oki, hingga meminta pihak Polda Metro Jaya untuk memberikan pengamanan ekstra dan menindak tegas para pelaku intimidasi itu. Kami selaku tim kuasa hukum mendampingi klien kami, yaitu Dr. Samira, yang dikenal juga di publik adalah Doktif. Ada hal yang perlu kami sampaikan. Pertama-tama bahwa klien kami sudah mendapatkan panggilan resmi dari Kejaksaan, ya, dari Kejaksaan untuk dapat hadir pada hari Kamis tanggal 7 Agustus 2025 besok, menghadiri sebagai saksi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan agenda persidangan atas nama Nikita Mirzani. Dan ada beberapa hal yang kami juga harus sampaikan. Pertama, saya selaku kuasa hukum Dr. Samira
terkait dengan laporan polisi yang sudah dilaporkan oleh klien kami, ya, nanti Bang Nahak bisa tunjukkan, terkait dengan para terlapor. Para terlapor ini yang diduga melakukan, ya, penyerangan, persekusi, perbuatan tidak menyenangkan terhadap klien kami pada malam itu di sebuah restoran yang telah dilaporkan oleh klien kami, yang sampai saat ini kami juga belum mendapatkan satu kepastian hukum. Perlu juga diketahui bahwa para terlapor, saya katakan para terlapor atas laporan Doktif atau klien kami Dr. Samira, minggu lalu di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melakukan tindakan yang sama, ya, terhadap klien kami yang bernama Dr. Oki Pratama. Artinya setelah mereka resmi dilaporkan oleh klien kami Dr. Samira, para terlapor ini mengulangi lagi perbuatan yang sama terhadap klien kami Dr. Oki. Ya, maka di sini kami meminta pihak Polda Metro Jaya, khususnya Subdit Kamnet, Direktorat Kriminal Umum, melakukan upaya paksa, ya, segera melakukan penahanan, karena kami khawatir besok tanggal 7 Agustus 2025 ketika klien kami akan bersaksi, ya, menjadi saksi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, akan ada ancaman atau upaya penyerangan yang sama. Dengan nada lantang dan penuh keyakinan, Doktif menyebut bahwa kesaksiannya nanti bukan sekadar opini, melainkan fakta utuh yang akan mengejutkan banyak pihak. Dalam pernyataannya, Doktif bahkan menyentil keras Fitri Salhuteru yang ia duga sebagai sosok di balik keberadaan sejumlah preman Ambon yang kerap muncul di lokasi sidang. Alih-alih mengintervensi kasus skincare yang bukan kelasnya, Doktif pun lantas menyarankan Fitri untuk fokus pada laporan hukum Nikita Mirzani saja. Terlebih, Fitri pun disebut telah 2 kali mangkir dari pemanggilan penyidik Polres Jakarta Selatan. Dengan nada sinis, Doktif mempertanyakan apa sebenarnya kapasitas Fitri dalam persoalan ini. Tak ketinggalan, pesan tajam juga ditujukan langsung kepada Reza Gladys. Dengan gaya tenangnya, Doktif mengingatkan agar Reza menyiapkan ambulans dan jaga kondisi jantungnya, karena dalam sidang besok ia akan membongkar banyak fakta mengejutkan yang selama ini ditutupi. Terakhir, Doktif pun melempar pertanyaan yang menggema di publik. Siapa sebenarnya yang menjatuhkan kredibilitas Dr. Reza Gladys? Yang Doktif duga selama ini kamu yang menggerakkan para preman-preman Ambon untuk datang ke pengadilan. Hentikan sikap kamu itu. FS, kamu fokuskan diri kamu atas pelaporan yang dilakukan oleh saudara NM. Kamu mangkir 2 kali atas panggilan di Jakarta Selatan. Apa kompetensi kamu untuk ikut campur nimbrung dengan urusan skincare? Ya, FS, jika kamu ingin berdebat dengan Doktif, kamu bukan levelnya Doktif. Kamu tidak tahu menahu tentang skincare. Kamu tidak tahu menahu tentang bagaimana mafia skincare ini sudah membodohi masyarakat Indonesia bertahun-tahun. Ya, ratusan miliar mereka sudah ambil uang masyarakat. Yes. Ya, apakah Doktif akan takut dengan preman-preman Ambon yang kalian bawa? Ini ya, sudah disampaikan, kecil buat Doktif. Mau di depan mata aja Doktif hadepin, nggak ada takutnya. Jadi kalau kalian ingin menjatuhkan mental Doktif dengan mendatangkan preman-preman, Doktif akan takut tidak sedikit pun. Dan kalian akan tercengang dengan fakta yang akan Doktif sampaikan. Oke? Dan di sini juga untuk pelapor RG, siap-siap ya jantung kamu, amankan jantung kamu. Kalau perlu disiapkan ambulan ya, karena kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Di situ akan banyak sekali fakta-fakta yang Doktif bongkar. Ya, siapa yang menjatuhkan kredibilitas seorang dokter? Doktif, Nikita Mirzani, Oki, atau diri kalian sendiri? Ya, semua bukti sudah Doktif miliki.
seterang-terangnya di persidangan. Bagaimana fitnah dari RG ke Doktif akan bongkar semuanya. Di balik sorotan kamera dan suasana sidang yang makin panas, Reza Gladys akhirnya buka suara dalam kesaksiannya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ia mengungkap bahwa Dr. Oki yang sebelumnya dikenal sebagai rekan dekatnya pernah memintanya untuk menghubungi terdakwa Ismail Marzuki agar bisa mempertemukan dirinya dengan Nikita Mirzani. Lebih jauh, Reza menyebut bahwa ia diminta oleh Dr. Oki untuk menyumpal Nikita dengan uang, sebuah pengakuan yang mengejutkan. Reza juga mengaku komunikasi dengan Dr. Oki sudah terputus sejak kasus ini mencuat, meski sebelumnya hubungan mereka sangat dekat. Pernyataan Reza semakin diperkuat oleh pendapat Dr. Mufid, suami dari Reza Gladys, yang menyebut bahwa rangkaian peristiwa mulai dari review skincare oleh Doktif hingga konflik antara Reza dan Nikita merupakan satu mata rantai kejadian yang saling terkait. Menurut Mufid, alur cerita yang terungkap dalam persidangan sudah sangat jelas dan cukup untuk menggambarkan bahwa ini bukan kasus biasa, melainkan konflik yang melibatkan banyak kepentingan, relasi personal, hingga dugaan permainan uang. Itu kan satu rangkaian peristiwa ya, jadi dari mulai reviewnya Samira, mulai dari reviewnya Nikita Mirzani, ini semua satu rangkaian peristiwa, jadi sangat panjang. Jadi dijelaskan ini kayak balik lagi ke sidang tadi waktu tadi kan udah cukup jelas ya, cukup jelas. Jadi fakta persidangannya kan sudah dijelaskan tadi. Karena memang kenyataannya begitu, Dr. Oki Pratama selalu menyuruh saya melakukan untuk menghubungi terdakwa Ismail Marzuki untuk bertemu dengan Nikita Mirzani dan menyumpal mulut Nikita Mirzani dengan uang. Ya, sudah terputus sejak ada kasus ini dan saya juga sudah unfollow Instagramnya. Walaupun sebelumnya saya sangat berhubungan dekat karena dengan keadaan ini saya shock juga karena saya merasa beliau adalah teman sejawat saya, teman yang sangat saya percaya dan teman dekat saya juga. Tetapi ternyata ya mungkin kecewa lah. Selain itu, Reza Gladys juga menegaskan bahwa seluruh produk skincare miliknya telah memiliki izin resmi dari BPOM dan melalui proses uji yang ketat. Namun sayangnya, di ruang publik, produk tersebut justru diframing secara negatif, seolah-olah berbahaya dan merugikan konsumen. Menurut Reza, perkara ini bukan soal skincare, melainkan konflik personal yang dibalut isu bisnis. Ia menuding bahwa salah satu terdakwa terus-menerus membangun narasi menyesatkan, seolah-olah produk miliknya adalah ancaman bagi kesehatan. Padahal, tidak ada satupun bukti yang menyatakan produknya berbahaya. Saja pertanyaannya itu memaksa saya untuk menjawab yang tidak terjadi seperti itu. Dan seolah-olah selalu memframing kepada produk, padahal di sini jelas yang dihancurkan adalah kredibilitas saya sebagai dokter kecantikan. Yang netizen sendiri melihat lah bagaimana pada saat dia live, pada saat terdakwa live, pada saat terdakwa mengatakan saya, fisik saya sebagai macamnya, dan saya perlu tekankan juga produk saya tidak ada yang berbahaya. Selain itu juga produknya itu sudah memiliki izin edar BPOM. Memang bukan masalah skincare, tidak ada sangkut pautnya dengan skincare, hanya saja terdakwa selalu memframing seolah-olah skincare saya berbahaya, yang itu menjadi alasan terdakwa melakukan hal buruk kepada saya. Dan apabila produk saya bermasalah pun, apabila bukan produk saya bermasalah, apabila yang bertindak pasti BPOM. Selain Doktif yang mengaku akan bongkar fakta mengejutkan di persidangan tanggal 7 Agustus nanti. Lantas seperti apa Fitri Salhuteru yang berikan alasan mengapa dirinya turut datang di sidang Nikita Mirzani demi memberikan dukungan untuk Reza Gladys karena dirinya merasa korban bullying dari seorang Nikita Mirzani? 6 tahun bukan waktu yang sebentar. 6 tahun pula intens investigasi hadir setia di hadapan Anda, mengungkap fakta, menghadirkan berita terkini, dan menyuguhkan kisah-kisah yang menggugah rasa ingin tahu. Intens investigasi genap berusia 6 tahun.
sebuah perjalanan penuh cerita, penuh warna. Terima kasih atas kepercayaan dan kesetiaan yang tak ternilai, karena tanpa pemirsa, kami takkan sampai sejauh ini. Tetap bersama kami, saksikan terus Intens Investigasi. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen. Karena dukungan Anda adalah semangat kami untuk terus menyajikan yang terbaik. Hello, Hotman Paris mengucapkan selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun untuk Intens. Selamat ulang tahun untuk Intens yang ke-6. Semoga bisa terus memberitakan berita-berita yang benar. Memberikan informasi yang akurat. Dan bisa memberikan kedamaian ya. Selalu semakin jaya. God bless you, semoga sukses Intens. Di sisi lain, Fitri Salhuteru juga menjelaskan alasan dirinya turut hadir di sidang Nikita Mirzani beberapa hari yang lalu. Menurutnya, ia ingin memberikan dukungan untuk Reza Gladys karena Fitri merasa dirinya juga korban bullying Nikita Mirzani beberapa waktu lalu. Ia pun datang untuk menguatkan Reza Gladys dan mengingatkan bahwa Nikita Mirzani bukanlah siapa-siapa yang perlu ditakuti. Saya adalah salah satu orang yang kalau bisa dibilang korban bullying ya, gitu. Korban bullying yang juga salah satunya dilakukan oleh terdakwa ini ya. Dan pada saya mengalami doxing dari si terdakwa ini yang lumayan memang satu followernya itu banyak, dan kedua si terdakwa ini kan selalu memframing bahwa apa yang dikatakan dia itu selalu benar. Nah, ini yang menjadi concern saya sebagai temannya Reza untuk mensupport Reza, menemani dia dalam persidangan kemarin. Kebetulan kan memang dia harus menjadi saksi pelapor. Jadi saya datang ke sana ingin mendukung, ingin menyemangati Reza Gladys sebagai korban bullying. Ya, dulu Fitri Salhuteru dan Nikita Mirzani memang tampil bak sahabat sejati, tertawa bersama di layar kaca, saling membela dalam konflik, dan kerap menyebut satu sama lain sebagai kakak dan adik. Namun kini, hubungan mereka justru berubah drastis menjadi permusuhan yang terbuka. Retakan demi retakan yang tak terungkap ke publik selama ini akhirnya pecah saat nama Reza Gladys mencuat dalam kasus dugaan pemerasan dan TPPU yang menyeret Nikita ke balik jeruji. Di saat Nikita terpuruk dan harus menghadapi sidang demi sidang, Fitri justru berdiri di barisan lawan. Mendukung Reza Gladys secara terang-terangan, bahkan hadir langsung ke persidangan dengan wajah penuh kemenangan. Tak berhenti di situ, saat momen Nikita ngamuk di ruang sidang karena menolak diborgol dan memakai rompi tahanan menjadi viral, Fitri juga tertawa bersama Reza dan Sheila Saukia. Ditemui oleh para awak media, Fitri pun menjelaskan bahwa dirinya dan Nikita Mirzani memang sudah lama kenal, namun bukan berarti dirinya adalah bestie dari Nikita, seperti yang telah di-framing di media sosial. Baginya, Nikita Mirzani adalah kawan biasa yang datang kepadanya untuk minta tolong. Namun usai ditolong, hal buruk justru diterima Fitri. Terdakwa ini bukan seperti framing di dunia maya bahwa seolah-olah saya itu bestie banget. Ini nggak ada. Dia kawan biasa aja buat saya. Orang yang datang ke hidup saya minta pertolongan itu. Pada saat setelah selesai saya tolong, ya dia seperti itu. Ya sudah, ya nggak masalah. Itu kan memang sifat dia. Keributan ini kan setelah dia nggak berteman dengan saya. Iya kan, ya saya akan tahu dia akan kembali lagi seperti dulu dia katanya ya, karena saya nggak tahu ini manusia dari mana dulunya. Saya taunya kan ini onar ya. Setelah nggak berkawan sama saya, kembali lagi ke tempat asalnya. Mungkin dia seorang wanita dan ibu yang kuat. Kalau terdakwa berpikir bahwa dia itu ibu yang kuat, Reza juga ibu yang kuat. Jadi sama-sama. Dia kalau si terdakwa ini menyepelekan Dr. Reza, tidak mungkin dia ada di kursi pesakitan. Setelah Fitri Salhuteru mengungkap jika dirinya bukanlah bestie Nikita Mirzani, lantas seperti apa? Sebelumnya di ruang sidang kemarin, Nikita Mirzani sempat mengamuk kepada jaksa hingga ia menolak memakai rompi tahanan dan tidak mau memakai borgol di tangannya.
6 tahun, bukan waktu yang sebentar. 6 tahun pula Intens Investigasi hadir setia di hadapan Anda, mengungkap fakta, menghadirkan berita terkini, dan menyuguhkan kisah-kisah yang menggugah rasa ingin tahu. Intens Investigasi genap berusia 6 tahun. Sebuah perjalanan penuh cerita, penuh warna. Terima kasih atas kepercayaan dan kesetiaan yang tak ternilai, karena tanpa pemirsa, kami takkan sampai sejauh ini. Tetap bersama kami, saksikan terus Intens Investigasi, dan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen. Karena dukungan Anda adalah semangat kami untuk terus menyajikan yang terbaik. Hello, Hotman Paris mengucapkan selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun untuk Intens. Selamat ulang tahun untuk Intens yang ke-6. Semoga bisa terus memberitakan berita-berita yang benar, Memberikan informasi yang akurat. Dan bisa memberikan kedamaian ya. Selalu semakin jaya. God bless you, semoga sukses Intens. Pemirsa Intens Investigasi. Sebelumnya, dalam sidang lanjutan kasus dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang dengan terdakwa Nikita Mirzani memang sempat menyita perhatian publik. Bukan hanya karena status selebritinya, tapi juga karena insiden panas di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Kamis 31 Juli 2025 lalu. Usai sidang ditutup oleh Ketua Majelis Hakim, Nikita tiba-tiba berdiri dan mengamuk di hadapan hakim dan jaksa. Ia bersikeras meminta rekaman audio dalam flash disk miliknya yang diklaim berisi percakapan penting antara jaksa dan pelapor, yaitu Dr. Reza Gledis, diputar di ruang sidang. Ia bersikeras meminta majelis hakim memutar rekaman audio yang ia bawa yang diklaim berisi percakapan pelapor Reza Gledis yang menurutnya telah merencanakan segalanya hingga membuat dirinya ditahan. Namun permintaan itu ditolak. Nikita pun menolak kembali ke rumah tahanan, menolak memakai rompi tahanan, dan menolak diborgol hingga beradu argumen sengit dengan jaksa penuntut umum. Momen dramatis ini menjadi sorotan. Apalagi saat pihak JPU menjelaskan bahwa hakim sudah menutup sidang secara resmi dan menunda persidangan ke minggu berikutnya. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga channel Intens Investigasi kini sudah mencapai 3 juta subscriber.